Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, di sini kita sedang berkumpul untuk merayakan Hari Kesadaran Overdosis Internasional yang diadakan pada setiap tanggal 31 Agustus. Dan di sini tujuan untuk Hari Kesadaran Overdosis Internasional adalah untuk mengurangi stigma yang melekat pada masalah yang sebagian besar dihadapi oleh keluarga korban dari korban pengguna nafsa. Selain itu, banyak yang tidak menyadari faktor di balik overdosis secara tidak adil menyalahkan korban. Betul? Seperti itu? Betul. Sebagai menganggap kesalahannya sendiri. Oke, tujuan lain dari Hari Kesadaran Overdosis Internasional adalah untuk mengurangi sikap apatis dan stigma masyarakat terhadap korban overdosis. Di sini juga ada beberapa poin-poinnya yang memang sudah ada kita harus lakukan untuk setidaknya mengurangi stigma atau untuk mengurangi dari apatis orang-orang yang tidak mengenal apa itu overdosis. Ya, di sini tadi yang sudah seperti yang udah gue ucapkan untuk masalah overdosis, langkah-langkah untuk menolong orang yang overdosis obat. Overdosis obat, ini kita kasih deskripsinya aja ya. Adalah kondisi gawat darurat medis. Maka dari itu, pertolongan pertama overdosis obat sangat diperlukan. Apa aja cara mengatasi overdosis obat yang dapat dilakukan? Kita lihat juga di sini ada faktor penyebab, pertolongan pertama, lain-lain dari hal tersebut, dan akhirnya bagaimana. Di sini coba ya, ini guys, ini coba untuk satu-satu. Coba untuk gue sedikit untuk dideskripsikan lah. Faktor penyebabnya adalah kemampuan toleransi tubuh yang rendah terhadap obat yang mengakibatkan seseorang itu dapat overdosis. Cara tertentu penggunaan obat, misalnya injeksi intravena, diduga bisa meningkatkan resiko overdosis obat. Semisalnya disuntik, simpelnya seperti itu. Atau gangguan kesehatan mental seperti depresi, penggunaan obat-obatan tertentu secara bersamaan, semisalnya dari obat-obat dicampur beberapa ya dibilang beberapa mix obat-obatannya tertentu yang akan mengakibatkan overdosis. Kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit jantung yang bisa memperparah kondisi overdosis. Dari overdosis ini adalah segera cari pertolongan medis yang terdekat. Jika tidak sadar, bila jauh. Kalau bila tidak jauh, nah jika tidak sadar dari kita hanya ada beberapa orang saja, kita bisa menggunakan lakukan CPR. CPR seperti biasa, napas buatan, atau dikenal juga dengan RPG, resusitasi jantung paru, napas buatan. Ya. Ya mungkin kalau untuk anggota medis lebih mengerti lah. Jadi ya nafas buatan yang pasti. Baringkan di sisi tubuhnya, pastikan bahwa jalan nafas tetap terbuka dengan memiringkan kepala ke belakang dan mengangkat dagu. Posisi ini juga dapat mencegah orang tersebut untuk tersedak selak. Ya, atau agar kalau supaya korban tidak mengalami muntah. Supaya Garam atau kelapa itu bohong ya? Itu ini kan untuk ketindakan awal pertama saat kejadian overdosis. Ya kadang kan dulu ada yang ngasih kelapa, itu mitos tuh, mitos itu ya, disuntikin air asin lah, Disuntikin air garam, seperti itu itu mungkin bohong. itu untuk tindak lanjutnya dari pihak medis lah. Ini kan kalau misalnya memang ada kawan-kawan kita yang terjadi darurat P3K lah, pertolongan pertama pada suatu kecelakaan. Justru jangan sampai kalau pas overdosis kita kasih minum, karena kalau ketelan sama dia nggak ketelan, keselak masuk ke paru. Keselak. Iya,
berbahaya. Oke, gue pengen nanya kalau overdosis metadon cukup dibandingkan saja dengan ini ya. Nah, Kalau OD untuk- metadon gimana? Kalau overdosis metadon yang pasti kan memang itu satu hal yang memang bisa dilakukan pertolongan medis. Karena metadon itu kan memang tidak langsung Karena nggak terdeteksi. Makanya Sekarang ya pentingnya info paling penting itu orang-orang terdekat tahu. orang Iya. terdekat tahu, dan yang Tindakan pertama. memang harus bertanggung jawab Yang adalah yang dia memberikan. apa, obatnya apa. Yang memberikan dari metadon itu ya baiknya dia ikut membantu gitu. Seperti itu. Berarti ciri-cirinya dia ada ngoroknya gitu. Ngorok. Begitu kita perhatiin ini ngorok tuh nggak wajar soalnya biru. Tapi teman-teman, Enggak, ntar dulu diskusinya nanti dulu. Kita izin ke hari ini dulu. Ntar dulu. Ah. Gua ada Nanti kita ini pertanyaan baru satu simulan. lagi. Oke. Simulan. teman-teman pernah nggak Karena gue ngalamin pada saat itu temen gue kena corona ya, putih. Nah, terus dia bakal di kamar mandi tuh, bang. Ada 30 menitan lah di dalam kamar mandi itu. Kita ketok di rumah teman gue ya, pada saat itu ya. Kita ketok, nggak ada respon. Nah, akhirnya didobrak. Dobrak, ternyata posisi dia udah di bawah. Kepala di bawah. Pas gua balikin, ini udah Busa. Biasanya gitu. Dan itu teman-teman gua udah pada kabur tuh. Nah, pasti Iya, cabut. nggak ada yang mau tahu deh. Iya. Tinggal gua yang punya rumah. Bingung kan? Akhirnya gua manggil salah satu temen gua yang punya mobil, gua bawa ke klinik. Di klinik dikasih injeksi itu nggak bisa. Akhirnya dibawa ke RSU Kodar. Di Kodar pun di situ nggak bisa juga penanganannya. Kalau dikasih tahu dia OD mah pasti langsung dikasih tindakan pertama. Waktu itu belum ada. Oh, belum. Tindakan lu terus? Udah di tindakan gua waktu itu gua cuma Antara terlalu pedau atau overdosis. Iya, iya. Sama, soalnya sama Hampir merem. sama. Kalau lu terlalu pedau, kepala nunduk ke sini kecuali kalau keluar bisa ya. Iya, itu Keluar busa, jelas. bibir biru, bibir agak pucat, yang Itu pasti jelas. seperti itu. ya, sebenarnya kepedawan sama overdosis gitu itu sama apa ada artinya yang berbeda? Beda lah. Nah, karena yang jadi yang umumnya dulu jangki itu kan pada ngomongnya kan kasih garam. Iya, itu. Iya, mitos ya. Mitos. Di taman pisang gitu. Nah, dikasih garam, disuruh muntah lagi. Ya, di dalam beca itu udah berasa nih apa susah. Jadi gue dinaikin ke beca, dibawa ke klinik. Nah di situ ya alhamdulillahnya gue sadar sendiri gitu. Jadi tanda tanya apakah Kepedawan. ini ketolong dari Kepedawan kayaknya. Iya, kepedawan. Enggak, soalnya itu dia udah overdosis, udah Bisa kepedawan. ya memang stepnya kan begitu. Stepnya dari ada yang ngorok, ada yang keluar bisa, Iya. saking terlalu pedau, akhirnya overdosis. Oke, di sini ada sedikit simulasi langkah-langkah kalau misalnya kawan kita terkena overdosis. Pertama, buka ikat pinggangnya. gua kendorin ya. Dibuka ikat pinggangnya. Dirasakan nadinya. Mana bro nadinya bro? leher aja. Nadi leher mungkin. Dan juga dilihat di mulutnya supaya lidahnya nggak kegigit, diantisipasi, coba dilihat supaya lidahnya nggak kegigit sendiri. Iya. Iya lu gimana sih, nama lu nggak sadar. Udah dimiringin badannya. Kanan ya. Iya, kanan. Lalu dibalikan ke tahap awal lagi. Tahap awal. Kalau memang misalnya masih belum sadar juga, PCR. Ya. Kalau misalnya di PCR, sudah di PCR, Aman. PCR masih Jantung. Pas di atas. nah ya. PCR masih kurang ada respon juga, nafas buatan.
Buat kenapa jadi obut? Nah, buat iya, buatan oke. bisa digambarkan aja. Hidungnya dipencet. Gengki. Oh iya, giting. sukarelawan. Dim, jangan lama Dim. Durasi nih. Mangapnya setelah memang misalnya sudah dilakukan ini, ya, kita harus coba untuk kontak kawan-kawan kita yang terdekat untuk dapat bantuan medis secepatnya. Ini untuk awal terjadinya pertolongan pertama jika terjadi overdosis, dan selanjutnya biarkan dari pihak medis yang bekerja. Oke. Kalau menurut aku, overdosis itu adalah orang yang tidak paham akan dosis yang dimasukkan ke tubuhnya. Dan overdosis itu adalah kenapa orang itu overdosis, karena tidak tahu tentang berapa dosis yang harus masuk ke tubuhnya. Ya, kalau menurut Abang, overdosis itu apa sih, Bang? Overdosis itu sih menurut saya orang golongan orang ya Bang ya, yang jatuh dari keterpurukan ya, larinya ke obat-obatan, dari lingkungan juga bisa, terus mungkin dari masalah pekerjaan, keluarga, atau masalah percintaan, pasti jatuhnya dari ke obat ya Bang. Terus mungkin karena depresi juga, semua jatuhnya ke obat lagi. Namanya orang ya, tetangga mulut orang, dia masih ini si A, orangnya begini-begini, lu jangan begini. Nah, sebenarnya kan harusnya jangan begitu juga Bang. Dia malah makin jadi, jujur Bang. Lari-larinya dia pasti ke situ lagi, nggak mungkin nggak ke situ lagi Bang. Jadi mesti dirangkul ya. Nah iya benar, sebenarnya harus dirangkul juga dari pemerintahnya juga. Jadi pentingnya kesadaran. Oke, terima kasih atas pendapat Abang. Kita sangat semua mengapresiasi pandangan-pandangan Abang. Sekali lagi terima kasih Bang ya atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Oke, saya Cip Supriyadi. Hari ini kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Internasional atau International Overdose Awareness Day. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi stigma yang melekat pada masalah yang dihadapi oleh korban atau keluarga korban, karena banyak dari masyarakat menganggap yang mengalami overdosis adalah akibat kesalahan mereka sendiri. Selain itu tujuannya adalah, oleh karena itu kami dari Persaudaraan Korban Nafza Indonesia atau PKNI bersama dengan Drug Policy Reform atau DPR dan juga teman-teman dari Persaudaraan Korban Nafza Tangerang Selatan berharap agar masyarakat dan juga pemangku kepentingan atau stakeholder untuk segera mengakhiri stigma dan diskriminasi serta sikap apatis terhadap kasus-kasus overdosis dan juga terhadap pengguna nafza, karena menyelamatkan nyawa siapapun tanpa memandang latar belakang itu seakan-akan dan bernilai seperti kita menyelamatkan kehidupan seorang manusia, karena setiap orang butuh kesempatan kedua. Jadi akhiri sikap diskriminasi dan juga semoga banyak masyarakat yang memiliki empati dan juga simpati terhadap kasus-kasus overdosis, sehingga tidak ada lagi nyawa yang melayang hanya karena tidak mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Terima kasih. Tidak ada lagi diskriminasi.
Jumpa lagi di Puskesmas.